Ari Tawandi. Ikri. Hadir Bu. Indri. Hadir Bu. Amel. Hadir Bu. Elvi. Hadir Bu. Lydia. Hadir Bu. Zakila. Hadir Bu. Suarda. Hadir Bu. Reski. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya, murid ibu pada sehat semua, rajin ke sekolah. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Tapi doanya itu dipimpin sama anakku yang datangnya paling cepat. Nah, ibu lihat tadi yang datangnya paling cepat adalah Lydia. Nah, silakan Nak Lydia untuk pimpin temannya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Aku berdoa, ku angkat tanganku dengan selalu tidak berseria, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan dalam permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, anak-anakku, masih ingat buku PPK-nya? Masih, Bu. Oke, kita buku PPK dulu ya. 1, 2, 3. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, nah sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Ingat tepuk semangat? Ingat, Bu. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, anak-anakku, semuanya berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaan.
untuk membaca dalam hati. Jadi boleh membaca buku apa saja yang dipinjam di perpustakaan ya. Boleh buku cerita atau buku tentang kesehatan, tentang pendidikan. Ibu kasih kesempatan 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, oke, sudah ya membacanya. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa yang dibaca oleh Amel. Silakan, Nak. Kumpulan rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, jadi dia membaca buku tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan wawancara, peserta didik dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacat dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar motif hias tumbuhan di slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan tepat. Nah, yang keenam, dengan kegiatan menggambar, peserta didik dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, anak-anakku, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, masih ingat pelajaran yang lalu? Nah, materi yang lalu itu apa pembelajarannya? Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Bagus, kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, siapa yang bisa memberikan satu contoh manfaat hewan bagi manusia? Ya, silakan. Elvi? Untuk dimakan. Iya, bagus. Jadi, hewan itu bisa kita makan. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Nah, kalian perhatikan di depan. Apa yang bisa membantu membacakan di atas, Nak? Amal, silahkan baca, Nak. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Oke, nah lihat lagi di atas. Ibu masih punya yang ini. Siapa yang membacakan kelompok 3? Oke, Wawan silahkan, Nak. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Oke, siapa lagi yang bisa bantu baca nomor 2-nya? Oke, Iki silakan, Nak. 2. Campurkan pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama.
Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Oke, nah siapa yang bisa karena? Tentukan bibit melati, sisakan media tanah yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Oke, bagus sekali. Nah, nomor 4 siapa yang membaca? Putra silahkan nak. 4. Tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang dengan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 sisi dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Oke, bagus sekali. Nomor 5 siapa yang membaca? Indri silahkan. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Oke, siapa yang bisa baca nomor 6? Oke, Ari silahkan nomor 6 nak. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bagus sekali nomor 7. Sekila silahkan. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Oke, nah sudah baca semua. Ada yang tidak dipahami? Tidak. Setelah kalian tadi membaca teks, apakah ada kata atau kalimat yang kalian kurang pahami? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Jelas semuanya ya? Nah, kalau sudah jelas semuanya, Ibu punya ini untuk kalian. Nah, lihat di depan. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini untuk kita bagikan LKPD-nya. Oke, untuk kelompok. Nah, bagikan nak. Nah, di LKPD-nya anak-anak itu sudah ada petunjuk cara mengerjakan tugas-tugas ya, cara menyelesaikan tugasnya. Nah, kalian boleh kerjakan secara berkelompok ya. Jadi di tugas itu di depan itu ada juga di bukunya, di LKPD-nya. Silakan dikerjakan sekarang secara berdiskusi. Jadi kalian harus memberi tanda centang ya pada kalimat yang ada pada teks. Ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Kerjakan sekarang ya. Oke, sudah semua ya? Nah, kalau sudah, kita diskusikan kalimat mana yang diberi centang. Nah, perhatikan di LKPD-nya, boleh juga perhatikan di atas. Nah, nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah diberi tanda centang atau tidak? Diberi tanda centang. Bagus sekali. Jadi kalimat pada nomor 1 itu diberi tanda centang. Nah, yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Diberi centang apa tidak? Diberi. Bagus. Diberi centang. Nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Diberi centang atau tidak? Tidak. Oke, dia tidak diberi centang karena tidak ada dalam teks. Nah, berikutnya nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Diberi centang atau tidak? Tidak diberi centang. Kemudian nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Diberi centang apa tidak? Diberi.
sebanyak-banyaknya. Apakah diberi centang atau tidak? Tidak diberi centang. Nah, nomor 8 atau yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pada pot harus dibersihkan. Diberi centang atau tidak? Diberi centang. Nah, siapa yang jawabannya benar semua? Oke, jadi jawabannya benar semua ya. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Terdiri dari 4 orang ya. Nah, sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Nah, nanti kalian akan mewawancarai seorang guru kalian yang dia di rumahnya itu banyak tanaman bunga yang indah-indah ya. Kalian akan mewawancarai guru tersebut. Silakan kelompok 1 nak untuk mewawancarai bapak gurunya di depan tentang tanaman bunganya. Bapak menyiram tanamannya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu kita siram 7 kali. Artinya tiap hari kita siram tiap pagi. Itu supaya subur. Pak, pupuk apa Pak yang dipakai? Yang dipakai itu adalah pupuk kompos seperti kotoran hewan, tai bebek, dan lain-lain. Bagaimana bunga Bapak tumbuh dengan besar? Ini supaya subur seperti ini ya. Itu tadi yang pertama kita siram tiap hari. Terus kita berikan pupuk kompos baik itu tai bebek, kotoran hewan, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Bapak menanam bunga subur? Bagaimana menanam bunga? Pertama, kita dulu ambil bibitnya. Setelah bibitnya siap, kita siapkan wadah ini tempatnya. Lalu kita masukkan tanah yang sudah dicampur dengan kotoran-kotoran hewan. Terus itu kita tanam bunganya. Dan akhirnya bisa tumbuh. Pertanyaan? Sudah semuanya? Kelompok 1 silahkan duduk nak. Sekarang kelompok 2, silahkan kelompok 2 untuk wawancara sama bapak gurunya yang punya bunga cantik-cantik. Silahkan nak. Siap-siap kelompok 3 ya. Pak, pupuk apa yang dipakai? Pupuk yang dipakai untuk menyuburkan tanaman ini adalah kompos seperti kotoran hewan, seperti tai bebek, kayu sapi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Campuran tanah apa yang digunakan? Untuk menanam bunga supaya menjadi subur, kita menggunakan tanah yang subur. Kita campur dengan baik itu kotoran hewan seperti tadi tai bebek atau tai sapi. Ini dalam 1 minggu kita siram 7 kali karena ini disiram tiap pagi, jadi harus disiram tiap pagi supaya bisa tumbuh. Kalau tidak disiram nanti akan layu. Makanya dalam 1 minggu itu 7 kali, 7 kali. Bagaimana bisa tumbuh besar? Kenapa? Bagaimana bisa tumbuh besar? Oh, bagaimana bisa tumbuh? Yang pertama tadi itu kalau supaya bisa tumbuh seperti ini, yang pertama kalau pada saat menanam kita menggunakan tanah dicampur dengan kompos. Terus disiram tiap pagi. Terus kita berikan pupuk itu supaya bisa tumbuh seperti ini. Jadi ini bunga harus dirawat tiap pagi atau tiap hari. Ucapkan terima kasih kepada bapak gurunya yang telah diwawancarai. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, tadi anak-anakku sudah mewawancarai bapak gurunya tentang cara menanam bunga. Sekarang Ibu bagikan lagi LKPD-nya ya. Oke, untuk kelompok 2, kemudian untuk kelompok 3. Bagikan. Nah, anak-anakku di LKPD itu sudah ada petunjuk penyelesaian tugasnya ya. Jadi tadi yang kalian sudah wawancarai bapak gurunya, kalian tulis di LKPD-nya hasil wawancara tentang menanam tanaman bunga.
guru. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, sekarang dikerjakan, Ibu kasih kesempatan. Dimulai dari sekarang. Ya, kerjakan secara berkelompok ya. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang kurang dimengerti, tanyakan sama temannya atau kepada ibu guru, ya. Jadi dikerjakan itu secara berkelompok ya nak ya. Semua pertanyaannya tadi itu dikumpulkan, dijadikan satu hasil diskusi ya. Nah, jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Ya bagus. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, nah siapa yang mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silahkan nak bacakan hasil diskusinya. Ya, situ saja bacakan. Ya, sambil berdiri. Bapak menyiram bunganya dalam 1 minggu. Bapak menyiram bunganya setiap pagi. Bunga Bapak tumbuh dengan besar karena disiram dan diberi pupuk kompos. Pak, pupuk apa yang dipakai? Pupuk kompos kotoran hewan. Bapak menanam bunga, ambil bibit dan ambil potnya lalu ditanam di dalam pot. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan masukan? Tidak. Ya, bagus sekali. Jadi sudah semua ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nah, lihat di depan. Siapa yang bisa membacakan Ibu? Oke, silahkan Sakilona bacakan di atas. Di sekolah Siti ditanam pohon siri. Siri adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun rancing. Panjang daun siri sekitar 8 cm dan lebar 2 cm. Jika daunnya diremas bau khas, Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon siri. Sebelum mengukur pohon siri, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Oke, nah sekarang perhatikan di depan ya. Nah, lihat tuh di depan. Nah, inilah yang disebut dengan garis bilangan. Nah, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, garis bilangan ini lihat dimulai dari angka 0. Jadi garis bilangannya itu dimulai dari angka 0. Nah, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, siapa yang bisa angka berapa di huruf S? Siapa yang bisa? 1. Angkat tangannya siapa? Oke, Putra, angka berapa di huruf S-nya, nak? 1. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Putra. Jadi di huruf S-nya ini adalah angka 1. Kemudian di huruf L-nya itu ada angka berapa? Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Iki, nak. 3. Angka
5. Bagus sekali, R-nya itu angka 5. Kemudian ada angka 6, 7. I-nya itu angka berapa? 8. Bagus sekali. Jadi di huruf I ada angka 8. kemudian ada angka 9. Nah di huruf H-nya itu angka berapa? 10. Bagus sekali. Jadi inilah yang disebut garis bilangan. mulai dari angka 0 diteruskan dengan angka 1, 2, 3 sampai 10. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, siapa yang bisa bacakan di atas? Siapa yang bisa? Oke, Lydia. Coba. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 tambah 2 sama 0 tambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Oke, nah perhatikan anakku. Nah di sini setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B. Nah pada angka nomor 2 ini bisa dituliskan dalam penjumlahan. Dimulai dari angka 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dia 2 kali melangkah. Ya, coba lihat dari angka 0 melangkah ke angka 1, kemudian melangkah ke angka 2. Jadi 0 tambah 2 hasilnya 2. Nah kemudian ada contoh lain lagi. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Ya. Nah setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Berarti yang pertama bagian angin itu ada angka 3. Kemudian dia melangkah 2 kali lagi. Jadinya berapa? 5. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Akan ada lagi contohnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Berarti 4 ditambah 7. 4 kali melangkah dulu, kemudian ditambah lagi 7 langkah. Jadinya berapa? 11. Sudah mengerti? Nah, sekarang perhatikan lagi. Ini ibu punya seperti ini. Lihat semuanya. Nah, ini garis bilangan. Ya, garis bilangan itu ada angka nolnya, ada angka positifnya, dan ada angka negatifnya. Nah, seperti di atas kita belajar penjumlahan, makanya kita ke arah positif atau ke arah kanannya kalian, ya. Nah, contoh 3 tambah 2 berarti ini harus melangkah 3 kali dulu. 1, ya, 2, 3. Berapa kali dia melangkah? 3 kali. Kemudian ditambah 2, berapa kali lagi dia melangkah? 2. Jadi 1, 2. Hasilnya berapa? 5. Hasilnya itu kalian lihat di angka berapa yang ditempati Angry Bird-nya? Sudah mengerti? Berarti 3 ditambah 2, 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, ibu kasih contoh lain lagi. Misalnya 1 ditambah 2. Ini Angry Bird-nya harus mulai lagi dari angka 0. Ya. Dalam penjumlahan bilangan garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Misalnya 1 tambah 2. Jadi 1 dulu kita melangkah 1 kali. Kemudian melangkah berapa kali lagi? 2. 1, 2. Angka berapa yang ditempati Angry Bird-nya? 3.
Kalau sudah mengerti, Ibu kasih tugas di atas ya. Ada di LKPD-nya. Yang Ibu sudah bagikan tadi, lihat ya. Ada di LKPD-nya. Cara mengerjakannya juga sudah ada di situ petunjuknya. Coba dikerjakan sekarang ya. Dimulai dari sekarang. Nah, dikerjakan di LKPD-nya ya. Dikerjakan boleh berkelompok, boleh berdiskusi. Kalau tidak dimengerti, boleh ditanyakan sama temannya atau sama gurunya ya. Oke, dikerjakan sekarang. Diskusi nak silakan kerjasamanya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan tanyakan sama temannya atau sama ibu. Oke, sudah semua? Nah, kelompok berapa yang mewakili temannya untuk membacakan hasil diskusinya, nak? Oke, Amel silakan ya kelompok 2 bacakan hasil diskusinya, hasil penjumlahannya yang ada di LKPD-nya. Coba dibacakan, nak. Kemudian perlihatkan garis bilangannya yang seperti apa. 5 tambah 2 7. 0 ke 5. 5 ke 7. 5 dan 7. 0 ke 3. 3 ke 11. 3 dengan 8. 4 tambah 4 8. 11. Bawahnya 11. 0 ke 4. 4 ke 8. 4 ke 4. 6 tambah 3 9. 8 di bawah. 0 ke 6. 6 ke 9. 8 sama 6 sama 3. 3 tambah 9 12. 9 di bawah. 0 ke 3. 3 ke 12. 3 sama 9. Bawah 12. Oke, perlihatkan, nak. Itu hasilnya ya. Perlihatkan cara mengerjakan penjumlahan pada garis bilangan. Oke, sudah ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lain sudah semua? Sudah. Jawabannya benar semua? Benar. Atau ada yang berbeda? Tidak ada. Ya, nah sekarang perhatikan lagi ke depan, silakan. Nah, perhatikan ke depan, siapa yang bisa membacakan ibu?
teks di atas. Kelompok 3 lagi. Oke. Silakan, nak, bacakan. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari baju ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Oke, nah perhatikan di depan. Ini adalah beberapa motif tumbuhan, daun dan bunga ya. Nah, kalian perhatikan ada 4 motif di atas. Nah, sekarang kalian perhatikan motifnya. Bisa kalian lihat daunnya, gambar daunnya, kemudian bunganya, juga batangnya. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya yang di atas. Nah, warna yang mana kalian sukai? Atau gambar yang mana yang kalian sukai? Apakah gambar 1, 2, 3, atau 4? Nah, kelompok 1 dulu ibu tanya. Kelompok 1 gambar apa, nak? Gambar 1. Nah, apa yang kalian suka dari gambar 1? Warnanya. Warnanya. Nah, oke, gambar warna 1 itu ada warna apa? Warna hijau dan merah. Oke, hijaunya hijau tua ya. Nah, kalau kelompok 2 gambar yang mana paling kalian sukai? Gambar 1. Gambar 1 juga? Kenapa suka gambar 1? Warnanya cantik. Oke. Kalau motifnya tak suka, cuma warnanya? Suka. Suka juga ya motifnya. Nah, kalau kelompok 3 gambar apa, nak? Nomor berapa? Gambar 1 juga. Kenapa suka gambar 1? Kenapa tidak suka gambar 3 atau gambar 4? Kenapa suka gambar 1? Karena motifnya. Karena motifnya dan warnanya. Nah, sekarang anak-anak boleh kerjakan tugas yang ada di bukunya. Nah, lihat ini. Yang ada di bukunya halaman 117. Boleh dibuka bukunya, ada juga di LKPD-nya. Kalian kerjakan itu ya. Nah, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Yang kedua, apa yang menarik dan motif yang kamu sukai? Yang ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa? Ya, dituliskan alasannya. Jadi dikerjakan ya, ada di bukunya, ada juga di LKPD-nya. Silakan dikerjakan, nak. Aku kasih kesempatan mulai dari sekarang. Ya, dikerjakan. Ya, kerjanya berkelompok. Yang mana tadi paling disukai, warna apa, motifnya yang mana. Oke, setelah kalian menyelesaikan tugasnya itu, kalian buat motif, ada di LKPD-nya. Nah, yang ada di LKPD itu kalian disuruh membuat motif. Ya, motif tumbuhan, boleh seperti contoh yang ada di atas tadi. Nah, tapi gambarnya kalian harus kalian warnai, ya. Jadi buat motif yang paling kamu sukai. Yang seperti contoh tadi di atas, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya. Ya, dikerjakan di LKPD-nya. Iya, gambar nak motifnya, motif yang mana paling kalian sukai, boleh ditambahkan warna. Ya, dikerjakan sekarang. Jadi membuat motif hias tumbuhan ya. Jadi kalau tumbuhan itu selalu ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya. Kemudian kalian warnai ya. Kenapa?
berkelompok, jadi boleh diskusi sama temannya. Dikerjakan di tempat ini ya, di tempat hasil. Ini LKPD-nya. Nah, dikerjakan sekarang. Ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, kemudian kalian warnai, ya. Sudah selesai ini? Oke, nah sekarang siapa yang mau mewakili kelompok untuk membacakan hasil diskusinya? Oke, kelompok satu lagi silahkan Lydia. Jadi jawab dulu pertanyaannya yang tadi ya. Kemudian perlihatkan hasil gambarnya. Dari keempat gambar tersebut, motif ke-1. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Karena gambar sangat indah dan warnanya cantik. Warna apa yang akan kamu gunakan? Warna merah dan hijau. Oke, nah boleh diperlihatkan gambarnya, nak. Oke, nah itulah hasil dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai juga? Bagus sekali. Ibu lihat tadi kelompok yang kerjasamanya paling bagus itu adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi nanti kelompok 2 dan kelompok 3 tolong ditingkatkan lagi semangat belajarnya ya. Diskusinya, kerjasamanya supaya dapat nilai 100 juga ya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang menyayangi tumbuhan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab? Tadi kita belajar apa? Oke, Amel silahkan nak. Belajar tentang apa? Menggambar motif bunga, tanaman atau tumbuhan. Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Wawancara ada lagi. Siapa lagi? Belajar tentang apa nah hari ini? Tentang apa? Garis bilangan. Nah, itulah yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana perasaan kalian waktu membaca tadi? Bagaimana perasaannya? Apakah senang atau malas-malasan? Bagaimana perasaannya? Senang. Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan apa? Menggambar. Ada yang lain selain menggambar? Apa yang kamu sukai? Garis bilangan. Apa lagi yang paling disukai? Mewawancarai gurunya. Nah, informasi apa lagi yang ingin kalian tahu? Nah, informasi apa lagi yang ingin kalian lebih tahu lebih lanjut lagi di pembelajaran berikutnya? Ada yang mau angkat tangan? Oke, silakan Amelna. Bagus sekali karena hari ini kita cuma belajar penjumlahan. Amel mau tahu lagi lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Itu yang akan kita bahas pada materi berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang menyayangi tumbuhan. Nah, kita setelah belajar, kita berdoa dulu ya. Doa itu dipimpin oleh anakku Lydia. Silakan Kak Lydia dipimpin temannya untuk berdoa sebelum pulang.
Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya dikumpul ya nak ya. Ingat di rumah itu harus sayang sama ibu. Salat 5 waktu. Ya ingat 3M apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke, silahkan duduk manis. Yang duduknya paling manis itu yang ibu tunjuk pulang duluan. Ya. Duduk manis. Kelompok 1 silahkan nak.